Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, saya Agus. Pada sore hari ini kita sedang berada di salah satu ikon Kota Watampone, yaitu Taman Bunga Arupalaka. Pada sore hari ini kita sedang duduk-duduk akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu bincang-bincang santai dengan beberapa narasumber kita, jurnalis yang ada di Kabupaten Bone, terkait isu-isu sentra yang sedang diperbincangkan pada minggu hari ini. Baik, pada sore hari ini kebetulan saya lagi berkeringat ya, memanfaatkan sore hari untuk berolahraga santai. Mari kita sambut bintang tamu kita, Denny Hamzah, Pemret Kabar Bone. Sore bro, Pak. Semakin gagah saya lihat pada sore hari ini sepertinya. Ya, alhamdulillah ini berkat kita tadi sudah minum kopi Pak Agus. Alhamdulillah pikiran sudah jernih kembali dan kita siap berbincang-bincang. Bahas terkait dengan isu-isu apa yang trending di Kabupaten Bone ini. Khususnya yang terjadi di pemerintahan kita. Tentu banyak masyarakat yang belum tahu atau sudah membaca nih dari beberapa topik yang sudah diulas oleh rekan-rekan media kita, tapi belum lengkap rasanya kalau kita berdua Bang Agus ini. Oh iya gitu. Tolong dipanggil sahabat kita yang lain nih. Oke. Lagi satu teman kita, yaitu Bang Asri, Nalar Media. Nalar Media. Oke, Bang Asri. Pria berkacamata yang setiap hari semakin gagah ya dengan kacamatanya. Wah, ini nuansa-nuansa Islami ya sore harinya. Ya, sepertinya Bang Asri ini kelihatan nuansa Islami ya, mungkin hari Jumat ya, sudah melaksanakan sholat Jumat, sekarang duduk bersantai di sini. Sehat? Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi ngomong-ngomong ini apa yang akan kita bahas hari ini, Pak Hos ini dengan Bapak Pemret. Ya, nah, sebagaimana kita tahu ya, pada minggu ini kan lagi hot ya, lagi tren dibahas mengenai jabatan lelang sekretaris DPRD Kabupaten Bone yang terganjal persoalan rekomendasi ketua DPRD Kabupaten Bone. Tentu kita semua di sini ya, yang hadir di sini mungkin telah mengulas habis mulai dari rentetan pertama pelantikan hingga belum habis ya. Ternyata belum habis ya. Ternyata ya. Ini menjadi isu yang cukup bola liar ya. Oh ya. Dan menjadi perhatian bersama terkait pengisian Sekwan DPRD Kabupaten Bone yang sampai saat ini belum menemui seperti apa mekanisme yang sebenarnya terjadi. Ya. Bocor-bocor ini ada bocoran nih, katanya sudah ada surat sakti nih. Menurut dari media teman kita nih, ke Barta, ada surat sakti. Tapi sebelum masuk ke surat saktinya, ada yang menarik ini, yang menggemparkan tadi pagi ini judul berita. Ya. Anak kesayangan dan anak tiri. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ini ada istilah anak manis dan anak tiri? Anak saya. Kenapa bisa ada seperti itu? Itu Kabar Bone yang ulas ya? Ya. Betul. Jadi tadi pagi di redaksi kabarbone.com bisa pinjam mic-nya dulu. Kita sempat tadi ada headline. Ini kelanjutan dari proses sebelumnya, yang dimana headline-nya itu mengangkat judul apa dosa Haji Paida, anak manis Bupati Bone, hingga dia tirikan oleh ketua DPRD. Menarik ini, menarik. Ini menarik. Kenapa tiba-tiba terinspirasi ya jadi anak manis dan anak tiri? Pak Agus. Kenapa memilih diksi kata seperti itu? Jadi ini saya terinspirasi dengan cerita kisah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah atau bawang putih. Ada kandung dan ada nak tiri. Jadi terkait dengan polemik jabatan tinggi pertama atau eselon 2 Sekwan DPRD Bone, sebagaimana masyarakat Bone yang mungkin sudah dibaca ya. Dari liputannya Nalar Media, dari Pantonesia, atau dari Ujung Pena, Transulsel, Kabarta, dan media-media bahkan nasional Detik sudah mengulas di tanggal 16 bulan 7 2025 atau kurang lebih sekitar 2 minggu lalu, Pak Bupati baru saja melantik 5 pejabatnya. Begitu ya. Menempati posisi jabatan eselon 2. Tapi ada yang satu nih, gagal nih. Ketinggalan pesawat nih. Bukan gagal ya? Iya, belum. Ketinggalan pesawat kayaknya. Karena menurut sumber informasi dan keterangan dari
pihak pemerintah dalam hal ini BKPSDM Pak Edi Saputra Sam bahwa gagalnya pelantikan Haji Faida SSTP ini menjadi sekwan di tanggal 16 itu karena terkendala rekomendasi oleh Ketua DPRD Bone. Ternyata setelah kita konfrontir dengan Ketua DPRD Bone, memang mengatakan belum memberikan rekomendasi. Ada alasannya, Bang. Ini bukan persoalan sakit hati nih. Karena menurut wawancara kami langsung melalui telepon dengan Ketua DPRD Andi Tanriwalinono bahwa walaupun fraksi-fraksi sudah memberikan persetujuan dan unsur pimpinan DPR yang memberikan persetujuan, ternyata nyatanya dia belum ini yang menarik ini. Ini luar biasa ini. Analisa dan ulasan kabarbone.com ya, sampai-sampai mampu menyajikan terkait 8 rekomendasi dan persetujuan pimpinan meskipun ya terganjal rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone ya. Oh ya, dengar-dengar ini dalam media juga ya. Sempat saya terdengar terbesit konsultasi BKPSDM ya di BKN regional ya atau BKN ya gagalnya ini ya. Ya, benar. Ini Pemda Bone tidak tinggal diam. Mereka juga berupaya mencari seperti apa solusi pasca tidak dilantiknya jabatan sekwan. Nah, BKPSDM Bone melakukan konsultasi ke BKN. Hasilnya nama yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan sekwan yaitu Haja Faidah tetap dibolehkan untuk tetap dilanjut proses pelantikan. Tapi sebelumnya kan Ketua DPRD Andi Tanriwalinono bersama Ketua Komisi 1 juga kan di satu hari sebelumnya kan ke BKN Regional Makassar. Menarik. Nah, ini meminta lelang ulang nih. Nah, ini yang menarik. Satu yang ke provinsi, satu ke pusat, gitu. Artinya sejalan tapi tidak searah. Sama-sama ke BKN tapi satu ke BKN Makassar yang dikomando Komisi 1 bersama pimpinan DPRD dan anggota BKPSDM. Di sisi lain komando BKPSDM Mayor Edi justru berangkat terbang ke Jakarta nih. Tapi posisi positifnya sama-sama mau mencari seperti apa jalan keluar untuk menyelesaikan berarti di sini dinamika yang ada. Jadi di sini bukan lagi persoalan anak tiri dan anak manis ya. Tidak ada istilah anak tiri anak manis itu berarti tidak ada ya. Ini yang lucu konotasi anak tiri dan anak manis. Berarti pihak Ketua DPRD di sini bukan berarti dia tidak mau. Artinya dia menginginkan ada opsi ya sehingga dia tidak menandatangani permusyawaratan pemufakatan itu. Pasti Ibu Ketua punya pandangan lain sehingga punya alasan mengapa tidak memberikan rekomendasi. Ya, memang saya baca-baca di situ terkait dengan pendapat dari Ketua DPRD Kabupaten Bone ya sebelum dia melayangkan surat kepada Bupati terkait permintaan lelang ulang. Dia akan melakukan kunjungan dengan dasar itu bahwa ternyata pihak pemerintah ya eksekutif melayangkan surat atas nama 3 orang ya. Ternyata 2 orang itu sudah tidak bisa dipilih kan sudah dilantik sehingga dia tidak memiliki opsi lain untuk memberikan pertimbangan terkait orang-orang yang akan diangkat sebagai sekretaris ya. Nah, kira-kira polemik seperti ini bagaimana pandangan praktisi? Ini juga yang menarik. Kita perlu panggil teman kita yang lain. Siapa? Ayo. Teman kita dari Kabarta, Justan. Nah, ini memang memang salah satu teman kita. Saya yang menjadi saksi ini betul-betul ya pada hari kemarin itu mulai dari pagi hari sampai sore hari dia mampu menyajikan sebuah tulisan yang luar biasa. Mulai dari polemiknya sampai dengan tidak belum dia mulai dari polemik perdebatannya sampai dengan berkomunikasi dengan Komisi 1 atas kunjungannya ke BKN Regional Makassar sampai dia juga melakukan konfirmasi dari beberapa fraksi untuk memastikan apakah betul ini surat Ketua DPRD ini sudah dirapatkan rapat pimpinan DPR karena ada 4 pimpinan. Jangan sampai nanti di sini hanya sebatas tidak kolegial. Nah, ternyata dia juga sempat menghubungi salah satu pengamat akademisi Universitas Bosowa yang tidak asing bagi kita itu, Dr.
ada Ferry Afrizal. Ya. Ya. Bagaimana ulasannya ini Pak Justan ini Yang terkait memang sangat menarik ini karena ini kita disajikan antara tanda kutip ya legislatif versus eksekutif. Ya. Tetapi kita coba menyajikan dari sisi Sudut pandang yang berbeda. tiap sudut pandang berbeda dari pengamat politik, kebetulan juga mantan anggota DPRD Bone pada tahun periode yang lalu. Ya, kalau tidak salah komisi pemerintahan juga ya. Ya, dia sempat juga pimpinan Bapemperda, perancang undang-undang itu. Jadi belum menyampaikan bahwa ada dua sebenarnya hal yang berbeda. Yang pertama itu mengatasnamakan sebagai instansi DPRD-nya sendiri, kemudian tidak terlepas juga ada pribadi sendiri dari Ibu Ketua DPRD. Oh iya. Jadi pengamat coba mengulas bahwa apakah tindakan dalam tanda kutip Ketua DPRD ini mewakili instansi DPRD secara keseluruhan, ya kelembagaan, Iya. ataukah hanya dalam kurung pribadi, kita tidak tahu. Oh iya, tentu. Sehingga betul. perlu menekankan kalau misalnya mewakili secara pribadi tentu ada potensi-potensi pelanggaran administratif, ada potensi-potensi pelanggaran yang lainnya, sehingga harus ada sebelumnya namanya konsultasi fraksi, kemudian konsultasi fraksi dibawa ke rapat pimpinan DPRD. Jadi itu yang beliau sampaikan. Jadi ketika misalnya ini terpenuhi maka sah-sah saja. Tapi sempat saya lihat kemarin juga konfirmasi sama Bu Ketua DPRD ya terkait dengan surat yang dilayangkan oleh kepada Bupati itu terkait dengan permintaan lelang ulang dengan dasar pertimbangan bahwa dia sudah melakukan kunjungan ke BKN Regional 4 ya. Ya, dari disampaikan salah satu perwakilan yang ikut kebetulan di Swedia anggota DPRD Komisi 1 boleh menyampaikan bahwa apa yang mereka dapatkan di BKN Makassar itu bahwa harus yang bertanda tangan adalah Ketua DPRD. Oh, itu yang mereka sampaikan. Oh, Tetapi jadi tidak menjadi jaminan ya meskipun ketika pimpinan wakil ketua ya, satu menurut informasi ya yang disampaikan kita tidak tahu bagaimana secara rinci, tapi yang menariknya di sini mereka ternyata berangkat dengan bersama teman-teman BKPSDM. BKPSDM malah membantah lagi bahwa di provinsi itu belum selesai, tidak ada jawaban yang menjadi kesimpulan sehingga dibilang ketika berbicara aturan maka harus lagi ini yang menarik tadi pagi nih. Jadi itu yang pas muncul ulasan pas muncul ini yang menarik ini. Apa ini Pak Agus yang kita harus ulas ini? Anak bawang. Ini yang menarik atau anak ini. singkong. Pas ini yang menarik tadi pagi menggemparkan. Yang jelas bukan anak hilang. Anak hilang ini tadi ya. Pagi-pagi sudah membuat sebuah ulasan yang luar biasa yang membuat menggemparkan grup dengan sejagat raya, membuat konotasi bahasa yang luar biasa, anak tir dan anak manis. Dan berselang beberapa menit ternyata surat sakti muncul. Wah, ini bagaimana ini? Ini kabar Bone ini. Jadi, aduh. Memang boleh dikata bahwa Haji Faida dalam seminggu terakhir ini memang populer ya. Populer memang bukan karena sebuah prestasi, tapi ini sebuah kontroversi. Tentu kita harus melihat sudut pandang yang jernih, termasuk kabar Bone melihat itu bagaimana mendudukkan persoalan ini betul-betul seindependen mungkin, tanpa melibatkan hati kami sebagai seorang penulis, tapi melihat fakta-fakta yang terjadi. Tentu di awal perjalanannya, memang Haji Ipo ini sebenarnya memang sudah disiapkan gitu. Sudah disiapkan, karena dia dilantik itu di masa... Oh, itu yang membuat dia jadi kata istilah nama. Sebelum Pak Bupati sekarang menjabat, Bapak Andi Asman Sulaiman dilantik menjadi Bupati, dan saat itu masih dijabat oleh Andi Winarno Eka Putra, itu memang Pak Haji Ipo sudah dispesialkan nih. Pada saat menjabat Camat Berebo tanggal 17 Februari karena ada kekosongan jabatan. Kayaknya mungkin bukan karena spesial ya. Tunggu. Mungkin memang dia dipercaya karena salah lulusan IPDN. Ini sudut pandang kabar Bone dulu kita bahas ini. Hingga akhirnya tanggal 17 itu didaulatlah menjadi PLT Sekwan menggantikan Ihsan Samin. Terlepas kemudian pada shelter jabatan pertama dibukalah kerang untuk lelang. Ada 9 peserta yang lolos kemarin. Secara administrasi ada 3 besar yang lolos kemarin.
Ada Pak Edi Saputra Sam yang hari ini dilantik sebagai Kepala BKPSDM. Ada Camat Bengo. sebelumnya Camat Bengo. Atau dikenal Mayor Edi. Ini yang populer ini, Mayor Edi. Tapi bukan Mayor Edi. Berprestasi. Camat yang berprestasi. Bayangkan dia Orang bisa dekat memberikan Pak Bupati. Oh Ya, bukan. juga Oh, orang seorang dekat. camat yang mampu memberikan kepuasan. Wah, ya betul. Ya, betul. sebelum dilantik itu ternyata Jadi, ada penilaian ya. Orang ya, dekat yang ada ini. dimaksud. Nalar Media sempat mengulas ini. Kenapa itu? Ya, ya. Tunggu dulu. Kenapa kemudian disebut anak manis? Anak manis ini kan sebenarnya konotasi. Artinya orang pilihan, Orang kepercayaan. orang kepercayaan, Yang orang yang dipercaya. dipercaya. Karena Orang mungkin yang bisa kemampuan. Karena Amanah ya. Pak Bu Aji Paida ini salah satu pamong Oh. yang senior, yang sudah menduduki beberapa jabatan. Dia pernah jadi Lurah Bajoe, Angkatan dengan pernah jadi Sekca Mawampone, pernah jadi Camat Salomiko. Camat Salomeko, pernah jadi Camat Barebo, dilantik di bulan Mei menjadi Sekretaris Babenda dan terhalang pelantikannya di tanggal 16 kemarin ini. Tentu ada pertanyaan menarik, apakah memang ada sengketa pribadi antara Ketua DPRD dengan ini menarik. dengan Haji Ipo, apalagi ini kan sama-sama perempuan nih. Satu perempuan cantik, satu perempuan cerdas. Itu kura-kura. Begitu. Tapi Terkait dengan ulasan tadi mengenai kontroversi bahwa Ajipo ini salah satu orang kepercayaan, orang Ya, pilihan. orang pilihan. Dan memang itu terbukti. Kemudian dia juga diberikan rangkap jabatan sebagai PLT Sekretaris DPRD. Padahal Nah, itu sudah berjalan beberapa ini- waktu lalu. loh. Ini yang kita Ya. harus simpulkan bahwa bagaimanapun orang pilihan itu, tapi di mata institusi DPRD ini atau di mata Ketua DPRD ini, Haji Ipo ini mungkin kurang komunikasi, kurang keterbukaan, jarang ngopi-ngopi. Jadi kemungkinan Oh iya, besar menarik begitu. memang ya. Tadi Iya. beritanya ngopi-ngopi Tadi ya. ada pengamat Ya, dari ya, ya. senior kita, ada Bapak Dr. Aksi Hamzah. Di ulasannya saya minta pendapat, Kanda tolong ini ulas, kok kisruh begini. Dia bilang begini, Yang ngopi ya. seharusnya itu antara eksekutif dan legislatif sering-seringlah ngopi. Seperti faktor kopi. Betul. Itu Ini bagaimana? persoalan pelantikan gagal karena kurang ngopi. Mungkin nanti bisa dijadwalkan antara Pak Bupati dengan Ketua DPRD ngopi bareng, semua perangkat daerah ikut bareng, teman-teman jurnalis juga ikut bareng. Wah, menarik. Ini yang menarik karena memang sudah lama kita ini enggak ngopi-ngopi sama Pak Iya, Bupati iya, dengan iya. Ibu Ketua DPRD dalam satu Wadah. wadah, Oh, iya. forum. Forum. Dan saya kira urusan pemerintahan ini Harus walaupun formal tapi ada suatu masa kita harus dudukkan secara terbuka dan komunikasikan dari hati ke hati. Ya. Karena ini persoalan hati dan kopi. Kalau sudah ada hati dan sedikit dicampur kopi, saya kira ini sudah melunak dan tidak ada lagi halangan. Dan siapapun nanti yang ditunjuk menjadi sekwan tentu harus menjalankan dua tupoksi. Satu, dia bertanggung jawab di Bupati secara administratif. Yang kedua, secara tanggung jawab Wah. secara prosedural dan dan lainnya itu harus bertanggung jawab di pimpinan DPR. Jadi Ini memang seorang menarik sekwan itu ya. ada dua pimpinan yang harus dilayani, Iya, iya. secara administratif ke Bupati, secara prosedural atau anggaran itu ke DPRD. Sehingga jabatan sekwan ini diharap memang menjadi penyambung komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Wah, ini menarik. Mungkin Tapi demikian ya, kalau itu dari menarik Kabar sekali ya. Bone. Kesimpulan dari Pimpret Kabar Bone ini. Tapi yang cukup menarik ini surat saksinya. Ya, Karena ada surat saksi ini yang Betul, ada mengatakan surat saksi lain nanti. paling lambat tanggal 14 Oktober ya atau 14 Oktober. Ya mungkin sudah ini kabar tadi yang kemarin yang tadi pagi menggemparkan langsung menghilangkan kontroversi, menjawab semua kegelisahan masyarakat Bone ya. Dan memang kemarin setelah kalau kita lihat ya dari suratnya itu BKN itu tertanggal 24 Juli. Berarti bisa dipastikan terbit kemarin. Sementara kalau kita lihat di BKN provinsi itu kemarin berarti tanggal 23 ya, 23 berarti satu hari jelang, satu di Makassar kemudian satu di Jakarta. Itu disampaikan langsung
oleh Kepala BKPSDM. Itu judulnya. Iya, bisa Jadi apa jadi. tadi, apa perintahnya di situ di surat BK? Jadi di sana itu diberikan masukan kepada pemerintah kabupaten bahwa Bisa melantik. ya seleksi terbuka yang sudah dilalui itu sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian terakhir itu dipersilahkan direstui untuk dilantik menjadi sekretaris terkait daerah. rekomendasi pimpinan DPR Tanpa rekomendasi ketua sebenarnya DPRD, karena ada juga suratnya itu yang dibawa ke sana. Semua surat pandangan fraksi 8 itu dibawa semua. Kemudian juga semua tanda tangan pimpinan DPRD kecuali ketua DPRD. Itu lengkap. Ya, Dan terakhir itu BKPSDM sampai ke bahwa Bupati akan melantik pekan depan. Ini yang menarik sebenarnya. Sudah ada jadwal. Ya sudah ada ujungnya lah. Tanpa rekomendasi ketua DPRD. Tanpa rekomendasi ketua DPR, tapi rekomendasi pimpinan DPRD. 3 semua. Jadi itu kesimpulan yang diberikan BKNRI. Itu lengkap suratnya lah. Polemik yang sekarang tentang pengisian sekwan ini harus segera diselesaikan. Ya. Jalan yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bone sudah ada. Ya. Jalan yang dilakukan oleh Pemda Bone melalui BKPSDM juga sudah dilakukan. Walaupun ada persimpangan jalan. Tinggal kita menunggu seperti apa ujung nanti dari proses yang sudah berjalan ini. Ya. Oke? Nah, jadi pada intinya Pak Agus, bincang-bincang sore hari ini sangat berkualitas dan sangat baik untuk ditonton masyarakat Bone, bahwa sebenarnya tidak ada kisruh. Yang ada adalah kurang ngopi. Jadi memang Pak Bupati dengan Ketua, dengan Bu Ajipo dan lainnya perlu sering-sering ngopi, dan undang-undang wartawan nih. Wartawan ini jarang diundang ngopi-ngopi. Ya, Oke, itulah tadi bincang-bincang santai pada hari ini, cukup luar biasa ulasannya, di mana narasumber kita cukup aktif dan ternyata mengikuti berbagai perkembangan kisruh atau kontroversi pelantikan sekretaris DPRD Kabupaten Bone. Saya rasa cukup ya. Terima kasih Pimpret Ya, Kabar oke, Bone, Pak kemudian Agus, thank Pimpret you. Nalar Media, Salam Pimpret dulu, Kabar Pak Agus. Kabar ID. Thank you. Ternyata silakan terus berkarya, Ini Kabar menulis ID luar demi biasa untuk ini, masyarakat mengulas langsung Bone dari BKN. dan menjadikan Bone lebih baik. Ah, Ya. Jangan Oke, lupa pemirsa, like. sampai ketemu lagi kita di channel berikutnya.